Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Alhamdulillah ketemu sama Mas T lagi di kesempatan hari ini. Ini buat tayang kapan ya? Kalau nggak salah ini buat tayang hari Sabtu ya teman-teman ya. Ini tayang besok berarti. Pas Mas Tulus lagi ngamen ke besok itu jadwalnya ke kalau nggak salah Cilengsi, Rek. Besok Mas Tulus ada jadwal ngamen di Cilengsi. Hari ini di Cibubur. Jadi ini syutingnya di hari Jumat. Ini syutingnya sebelum live streaming. Jadi syuting dulu nanti baru live streaming. Jadi videonya biar langsung tayang gitu aja ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official. Tanpa terkecuali untuk semuanya saja. Di kesempatan hari ini ketemu sama Mas T. Semoga dalam kondisi yang baik, yang sehat, yang insya Allah dimudahkan segala urusan baiknya. Amin ya Allah ya. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah, pokoknya semuanya selalu baik. Semoga semuanya dalam kondisi yang berkah melimpah, kondisi rezekinya yang berkah barokah. Amin ya. Semangat untuk semuanya pokoknya ya. Untuk yang baru pertama kali nonton video ini, Mas Tulus ucapkan selamat datang, salam kenal. Jangan lupa langsung di subscribe, dihidupkan tombol loncengnya. Dan juga buat kalian yang sudah sering bolak-balik ke sini, Mas Tulus minta sedekahnya lagi dengan pencet tombol like, kemudian pencet tombol skip iklan yang panjang saja, yang pendeknya jangan. Oke, matur sembah nuwun sudah sedekah dengan tidak men-skip iklan. Intinya terima kasih banyak support Mas Tulus selalu biar bisa tiap bulan gajian, tidak 2 atau 3 bulan sekali ya. Apaan sih? Mas Tulus ucapkan terima kasih banyak sekali lagi untuk teman-teman yang mau bergabung di sini, selalu menyimak video saya. Intinya suka dan tidak dengan apa yang saya tayangkan, dengan apa yang saya sampaikan, yuk kembali ke pemikiran kalian masing-masing. Jenengan mikirnya kemana, arahnya di mana, terus mau apa, yus monggo. Karena kita punya cara dan juga kita punya maksud tujuan masing-masing ya. Sekali lagi memang basic saya itu, saya tidak pernah mengatakan kalau saya itu dukun, saya bilang kiai, saya juga tidak pernah bilang kalau saya itu ustadz dan lain sebagainya ya. Di sini adalah media kita untuk saling sharing, saling belajar satu sama lain. Itu tujuannya ya. Teman-teman, Mas Tulus masih ketok lagi, rekening donasi masih di 1,4 juta rupiah di rekening donasi Big Tulus Official. Ayo dong bantu terus kegiatan baik Big Tulus Official dengan apa? Dengan transfer satu nasi boxnya itu harganya Rp12.000, maksimalnya terserah kalian. Transfernya kemana Mas Tulus kalau saya mau bantu sedekah nasi box? Caranya mudah, klik kolom deskripsi, ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Transfernya Rp12.000 saja, maksimalnya terserah kalian ya. Langsung ayo dibantu dong biar cepet-cepet sampai di angka 6.000, biar kita syukur-syukur di atas 6.000 biar bisa lebih banyak lagi nanti sedekahnya ya. Tapi biasa nih di akhir bulan kalau nggak mencukupi ada malaikatnya ibu-ibu masak ada malaikatnya nasi box ya, yang nanti siap membantu. Amin, mudah-mudahan dibantu lagi ya bulan ini ya. Dan yang masih pengen membantu sih masih sangat-sangat Mas Tulus tunggu ya. Dan untuk teman-teman yang pesan minyak bidara baru ada nanti di hari Senin ya saudaraku. Hari Senin depan baru ada pemesanan minyak bidara lagi, ada pengiriman lagi. Mungkin antara jam 1 jam 2. Nah, untuk yang mau pesan minyak bidara gimana caranya? Caranya mudah, langsung cek nomor WhatsApp yang 0857 sekian, kemudian sebutkan nama, alamat lengkap, kemudian nomor HP, kode pos dan lain sebagainya. Rek, aku rong tak pateni nganune, Masya Allah aku lali rek.
syukur main anu wae. Nah, bentar. Takutnya ada telepon atau ada apa malah gagal syutingku. Wes, alhamdulillah. Soalnya Mas Tulus semuanya prosesnya menggunakan HP dan sekarang HP ini Mas Tulus tinggal 2, jadi agak-agak kerepotan. Jadi mohon dimaklumi. Oke. Terima kasih banyak pokoknya untuk semuanya sudah bantu sedekah apapun itu tanpa terkecuali. Mas Tulus hanya bisa mendoakan mudah-mudahan sedekahnya diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya dan semoga Allah menjadikan hajatnya dengan segera terkabul dengan mensedekahkan sedikit rezekinya ke Big Tulus Official. Amin ya Allah. Terima kasih banyak orang baik. Sekali lagi bukan jenengan yang minta doa, tapi saya yang mendoakan. Oke. Pokoknya jenengan nggak salah sih, salah apa nggak Mas Tulus? Oke, terkait dengan kemarin beberapa hari yang lalu Mas Tulus mungkin menyampaikan beberapa pesan yang disampaikan sama Eyang Ronggo yang dari Malang ya. Eyang Ronggo itu dari Malang teman-teman. Ya, banyak yang nanya-nanya juga eyang-eyang yang Mas Tulus kenal itu apakah bangsa jin? Ya, mereka berjenis Mas. Mereka sejenis jin, anggaplah seperti itu ya. Jadi mereka semua bentuknya adalah bangsa jin ya. Alhamdulillah, tapi bangsa jin yang dalam tanda kutip positif menurut saya. Ya terserah yang menilainya seperti apa. Tapi aku ingin menyampaikan sedikit pesan dari Eyang Ronggo. Salah satunya adalah untuk melakukan sesuatu yang sudah dilupakan di Jawa Timur kemarin ya. Lalu ada satu pesan lagi dari Eyang Ronggo mengenal sosok ini, tapi sayangnya beliau tidak mau disebutkan nama aslinya karena ketika disebutkan katanya akan banyak yang tahu. Ya, ngapunten. Jadi sosoknya ini adalah sosok jin pada umumnya seperti biasa dan dia menaungi salah satu wilayah di Jawa Timur dan dia lumayan apa ya istilah lagi, lumayan berkompeten di bidang itu gitu loh. Jadi dia salah satu naungan yang lumayan besar menaungi Jawa Timur. Menaungi dalam tanda kutip di sini bukan berarti dia batasannya sama dengan Tuhan, tidak. Tapi dia adalah leluhur dari Jawa Timur sendiri yang memang sebetulnya sosoknya bukan seekor kerbau seperti yang Mas Tulus ceritakan. Tapi Eyang Ronggo kan memberikan aku clue, kemudian memberikan gambaran bahwa Jawa Timur ini harus diruat, Jawa Timur ini harus dilakukan sesuatu untuk melepaskan diri dari sesuatu yang harusnya buruk kemarin. Tapi alhamdulillah semuanya baik-baik saja ya saudaraku. Boleh dikasih informasi di kolom komentar apakah Jawa Timur kondisinya baik-baik saja? Apakah gempa kemarin berhasil dikecilkan sama Allah, diizinkan? Amin, mudah-mudahan ya. Dan di sini aku ingin menyampaikan pesan dari Eyang Ronggo, salah satunya tadi untuk meruat Jawa Timur. Meruat di sini tidak selalu harus dengan kegiatan meruat seperti halnya orang Jawa, tapi mungkin kalian bisa sedekah bumi di rumah gitu ya. Terus jenengan bisa ngumpul sama keluarga besar atau RT RW per RW diatur untuk apa? Untuk saling berdoa satu sama lain, baca Yasin misalnya, berkumpul membaca doa. Intinya adalah pengiling-iling buat kalian sama Tuhannya kalian masing-masing. Kemudian yang kedua pengiling-iling kalian terhadap leluhur kalian. Jadi Jawa Timur ini adalah salah satu tempat yang luar biasa, sentra yang luar biasa. Seperti yang sudah Mas Tulus bilang, kalau Jawa Timur terkenal kasar dengan logatnya. Jadi gini, Jawa Tengah itu yang mengatur taktik, Jawa Timur yang bergerak. Istilahnya gitu. Jadi kalau menurut aku saling sinergi satu sama lain. Cuma saat ini memang Jawa Timur sedang coba untuk digonjang-ganjing karena ya tadi ada banyak hal yang akan dikeluarkan dari Jawa Timur. Akan ada beberapa hal yang akan ditunjukkan oleh para leluhur kita untuk masyarakat Jawa Timur, khususnya bahwa Jawa Timur ini menjadi salah satu sentra yang mungkin jadi sentra utama bahwa iki loh Jawa Timur ini bukan tempat biasa gitu. Jadi kita sedang diberikan tontonan, kita sedang diajarkan untuk lebih menghargai leluhur sendiri. Kemudian kita diberikan ajaran untuk lebih menghargai asal usul kita dengan adanya beberapa hal yang akan muncul di Jawa Timur. Sebetulnya beberapa hal sudah terlihat, sudah muncul, dan ini akan lagi banyak yang muncul dan akan lagi banyak yang bisa memberikan kita wawasan, pelajaran. Mungkin ada beberapa hal juga yang akan memberikan kita pengertian baru bahwa ternyata dulu ini gitu loh. Jadi kita diingatkan, justru kita diingatkan supaya kita mengingat mereka.
Paham maksudnya? Jadi kayak mereka tuh sudah mengingatkan kita karena sesuatu tadi adalah sesuatu yang spesial di mata Tuhan, sesuatu yang spesial pada masa lalu yang bangunnya juga nggak biasa, kemudian bangunnya ya dengan kegigihan, kemudian sesuatu yang dalam tanda kutip pada masa dulu ada sebuah sentral ya, ketika dia muncul kemudian diiringi dengan sesuatu yang mungkin gempa dan lain sebagainya, menurut aku ya satu kewajaran, meskipun ya kita hanya bisa berharap mudah-mudahan gempa dan lain sebagainya tadi tidak menjadikan kita jadi musibah. Maksudnya gempa kecil wae sebagai pertanda kalau ini akan muncul misalnya gitu. Nah, sebetulnya soal beberapa hal yang muncul itu sudah Mas Tulus jelaskan di beberapa video sebelumnya. Ya intinya adalah akan ada sesuatu yang akan ditunjukkan ke kita bahwa oke, Jawa Timur ini tempat yang luar biasa. Kita skip untuk yang itu, kemudian kita akan terus Mas Tulus akan terus sampaikan beberapa pesan yang Ronggo sampaikan, kemudian sampai dikenalkan dengan sosok yang satunya lagi, saya mendapatkan banyak pelajaran, saya mendapatkan banyak cara untuk menghargai. Intinya adalah clue terbaik untuk masyarakat Jawa Timur jenengan sedang dielingke untuk dadi pangeling-eling, eling lan waspada kudune, dan satu lagi intinya kalian diingatkan untuk mengingat bahwa ya adanya kalian sekarang tuh karena ada sesuatu di masa lalu, intinya di situ. Dan ini salah satu clue yang harus kalian pecahkan. Di antaranya adalah ya tadi yang memberikan clue ke kita untuk ngeruat Jawa Timur. Ngeruat Jawa Timur ini menurut aku tidak selalu dengan tradisi yang kalian lakukan ya. Boleh dengan itu, kalau tidak pun ya tidak masalah dengan kegiatan yang lain, dengan berdoa sesuai dengan agama kalian masing-masing, berkumpul bersama majelisnya, dengan perkumpulannya sesuai dengan porsi keyakinan kita masing-masing. Itu juga salah satu cara untuk ngeruat zikir, kemudian bikin pengajian besar atau zikir 1000 orang di lapangan besar, kemudian wayang kulit ya boleh, kemudian untuk gelar kesenian budaya juga boleh. Satu yang terpenting adalah doanya ya. Yang terpenting adalah doanya. Euforia dengan kebudayaan, euforia dengan kesenian dan lain sebagainya, itu adalah faktor pendorong di mana kita mengingat-ingat dulu ki wong leluhure dhewe ki lek ngeruat desa ki ngene. Dulu itu ketika masyarakat kita tuh mensyukuri apa yang Allah berikan kepada mereka dengan hasil tani dan lain sebagainya, ada sedekah bumi dengan gelar wayang kulit, jaranan, kuda lumping dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu contoh untuk generasi penerus kita untuk lebih mengerti bahwa sekarang kita sudah modern, sekarang kita juga sudah terkontaminasi, bukan terkontaminasi juga sih, lebih tepatnya kita juga sudah mencampur kebudayaan kita dengan agama kita masing-masing. Jadi ya mungkin ada agama yang akan memperbolehkan itu, ada agama yang tidak memperbolehkan ya. Jadi ada yang harus diselaraskan di antara itu. Nah, ini pelajaran yang harus kita simak bahwa Jawa Timur memang tempat yang luar biasa, yang memang kita bisa menggelar disarankan menggelar ruatan di sini adalah tidak selalu dengan menggelar wayang kulit dan lain sebagainya. Tapi lek jenengan dongo secara agama jenengan, terus jenengan melestarikan budaya juga, itu sesuatu yang bagus. Itu pesan dari Eyang Ronggo. Kemudian dari Eyang Ronggo saya dikenalkan dengan salah satu sosok pria yang jubut, badannya itu besar, tinggi, tapi tampan banget. Awalnya persis kayak Mas Tulus dalam tanda kutip, badannya berisi sekali. Sayangnya tidak putih tapi hitam-hitam manis gitu loh. Orang tak bilang. Jadi bukan, sosoknya adalah sosok jin. Dia adalah salah satu yang menaungi di sini, di bawahnya Gusti Allah yang pasti. Dia menaungi salah satu tempat di Jawa Timur, dan dia juga termasuk sosok sentral yang ada di Jawa Timur. Sosoknya adalah yang saya gambarkan. Saya tidak bisa menyebutkan namanya. Nanti akan Mas Tulus jelaskan sedikit. Mungkin teman-teman yang dari Jawa Timur akan paham dengan leluhur kita yang satu ini ya. Sosoknya adalah seperti laki-laki yang cukup besar, tinggi seperti Mas Tulus, tinggi banget. Terus badannya itu nggak kurus, jadi berisi sekel gitu, tapi tidak gembrot karena saking tinggi badannya dia tidak terlihat gendut ya, tapi berisi, badannya itu berisi banget. Dan untuk corak warna kulitnya itu hitam teman-teman, dan dia jarang sekali menggunakan baju. Tapi sosoknya dia, walaupun dia menggunakan baju yang sederhana, penampilan sederhana, tapi dia adalah pemimpin di salah satu kerajaan yang ada di Jawa Timur. Kerajaan gaibnya ya, saya nggak bisa sebutkan.
Tetapi teman-teman, dia punya sosok lain. Jadi teman-teman, di alam gaib itu sebetulnya begini, kita banyak melihat sosok naga, sosok macan, sosok ini, sosok itu. Kadang-kadang adalah wujud lain dari para khodam, para jin yang memberikan gambaran ke kita bahwa oke, ini adalah salah satu wujud kemurkaannya atau wujud lain. Mungkin yang suka nonton wayang kulit juga paham ketika Kresno ya, atau Prabu Kresno itu ketika, ataupun Janoko ketika marah dia merubah dirinya menjadi buto yang cukup besar ataupun jadi raksasa yang besar. Nah, ini salah satu contoh kalau ini ada sosok lain. Nah, sosok yang justru banyak terlihat di masyarakat adalah sosok yang seperti halnya seekor kerbau. Jadi aku sebutnya eyang kerbau saja nggih. Angsal napa mboten wingkinge kula sebat. Gak oleh, ojo gitu. Bahasanya ya maaf, kalau secara bahasanya kita, kalau bahasanya aku wong Jawa Tengah ya menurut aku kasar. Jadi dia tidak yo bosone yo, walaupun dia menggunakan bahasa yang halus, bahasa Jawa halus, bahasa Jawa kromo, tapi logatnya logat kasar gitu loh, Rek. Jadi kayak gitu, aku nggak bisa menjelaskan, tapi intinya itu mungkin yang paham mungkin akan mengerti. Jadi dia sering memperlihatkan sosok tubuhnya atau sosoknya itu sebagai seekor kerbau ya. Kita sebut dia eyang kerbau saja nggih, karena usianya sudah lumayan tua, sudah ribuan tahun, jadi kita sebutnya eyang kerbau mawon nggih. Boten niat untuk menghina nggih, kalau wong yo sarujuk tidak marah dan tidak komplain dengan apa yang saya sampaikan. Jadi sosok ya eyang kerbau ini walaupun sebetulnya dia bukan seekor kerbau, tapi dia adalah sosok gambaranku ya kayak menungso biasa yang memang dia adalah intinya dia adalah raja di salah satu kerajaan gaib, tapi dia tidak memperlihatkan dirinya sebagai seorang raja. Jarang pakai baju kerajaan gitu loh, lebih sering menggunakan yos bajune yos karo ombrah-ombrah kaya wong renek. Maksudnya kayak nggak ada jabatan gitu loh, jadi orang biasa aja. Oke, jadi lewong yang akan melihat dia itu akan melihat kalau dia itu seakan-akan adalah orang yang jahat. Jadi gambarannya dia itu adalah melihat saya itu akan menganggap saya orang jahat, padahal saya tidak seperti yang mereka lihat. Jadi kamuflase saja. Selebihnya dia sosok yang alhamdulillah sosok yang baik. Nah, dia adalah salah satu sosok yang memberikan gambaran saya untuk pas waktu kita lagi syuting yang kita ngebahas soal gempa Lumajang atau gempa mana itu yang Jawa Timur itu. Dia ya sosok yang salah satunya yang hadir langsung ikut memberikan gambaran ke saya bahwa gelar roiki gitu loh, gelar budaya ini, gelar ini. Nah, dari apa yang Mas Tulus bahas di video sebelumnya, ternyata teman-teman yang baru aku tahu ya, di Malang itu ada kesenian kebo-keboan kalau tidak salah, ngapunten kalau saya salah ya. Terus di Banyuwangi juga ada istilah, waduh aku sampai merinding rek, lah jenengan ngono iki medeni. Aku sampai merinding demi apapun tuh ya Allah, merinding rek tanganku. Tiba-tiba jadi kebo. Nah, jadi di Banyuwangi juga katanya ada istilahnya kayak ritual ataupun kesenian yang berhubungan dengan kerbau dan lain sebagainya. Katanya, kalau saya salah saya minta maaf ya. Jadi diatur, dikasih tahu infonya, kalau yang tahu silakan klik di kolom komentar ya. Jadi eyang kerbau ini memberikan gambaran ke kita, memberikan clue ke kita, ke saya khususnya, ada pelajaran besar di sini untuk tidak terlalu menganggap sesuatu yang intinya gini, ojo ndelok sesuatu itu dari gambarnya. Jangan menilai sesuatu hanya dari yang kamu lihat. Nilailah sesuatu dari yang kamu betul-betul yakini. Intinya di situ. Jadi kamu jangan melihat sosoknya kerbau. Oke, ketika kamu melihat kerbau adalah sosok yang hitam, terus jorok dalam tanda kutip karena dia kan di lumpur ya. Terus bentuknya yus ngono kae bundek kaya Mas Tulus. Nah, ini satu gambaran kalau yang mungkin sebagian orang kan geli dengan kerbau. Jijik lah, jorok lah, hitam lah, bau lah segala macam. Padahal tidak seperti itu. Kerbau itu sangat bermanfaat. Kalau kata Eyang, kerbau ini bantu kowe golek duit. Pangupo jiwa itu apa teman-teman? Jadi Eyang tuh bilangnya gini. Kebo iki yang ngewangi kowe golek pangupo jiwa. Pangupo jiwa itu mungkin kebutuhan kehidupan kali ya. Kalau enggak salah, ngapunten ya. Aku enggak paham kalau bahasane Eyang itu tuh kromo yang
yang halus banget, yang saya sendiri kadang-kadang hanya bisa mengartikannya beberapa titik saja, kemudian saya artikan seluas ini gitu loh. Jadi aku ndak ini nggak WOT ngandeng. Nah jadi ini jam sini baru jam setengah 10 rek. Jadi Mas Tulus bikin video dulu, Mas Warti baru selesai mandi. Soalnya kan mau nganterin Mas Tulus ngamen. Tak suruh bikin teh dulu. Wah untung di adik yang ganteng, mangane yo rangel apa-apa gelem. Nah kembali ke tadi. Jadi walaupun sosok iki ngene wae gini, istilah kata sing barang elek sing mbok delok kuwi mau ya kuwi sing iso ngewangi kowe golek pangupa jiwa. Silakan artikan sendiri ya, aku ngertinya pangupa jiwa. Mungkin dalam arti karena sapi atau kebo ini ikut membajak ya toh, terus dia itu berkontribusi untuk kehidupan manusia. Menurut saya sih gitu ya. Rantai kehidupan manusia juga dia salah satunya adalah sosok yang berfungsi ya dalam tanda kutip membantu untuk kegiatan pertanian di kehidupan masyarakat sehari-hari. Jadi kalau yang tidak melihat, kalau orang Jawa kan tahu sendiri ya rek, sapine bayan yo brokoan, sapine umur semene yo dilaini segala macam. Itu klasiknya orang Jawa, itu kelebihannya orang Jawa. Jangankan sapi, jangankan benda hidup, mobil, motor, welek duwe nek iso diselamati sik. Ya, dibikinkan among-among. Bukan kita ngasih makan si barang mati, bukan kita menyembah si barang mati, bukan kita menyembah si kerbau, tapi kita mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah duwe mobil anyar, alhamdulillah punya motor anyar, alhamdulillah keboku wis mana, tadi aku gawe among-among sedekah nggo masyarakat, mergane aku ngerasa alhamdulillah bersyukur sama Allah. Intinya di situ. Nah, banyak yang salah mengartikan. Nah, ini uniknya orang Jawa. Ini yang harus dikedepankan dari Jawa. Kita harus bangga jadi orang Jawa dengan ini. Nah, salah satu pesan yang sampaikan adalah gelarlah salah satu budaya untuk melengkapi ruatan yang disampaikan sama Eyang Ronggo tadi. Ya, ruatannya terserah, haknya jenengan. Intinya adalah berdoa antara kamu dan Tuhan gitu loh. Ya, gue bareng-bareng nang. Kamu juga minum nanti masuk angin. Jadi menggelarnya itu adalah dengan doa antara kamu dan Tuhan, kemudian ditutup lebih bagus. Sebetulnya aku sudah tanya, apakah harus kesenian seperti itu digelar? Yo lek iso yo kudu, soalnya nggo nyukupi. Ibarat kata jadi penjangkep gitu loh teman-teman. Jadi buat jangkepin usaha ruwayatannya tadi. Jadi yang Kebo ini memberikan gambaran ke kita, salah satunya untuk menghargai sesuatu yang menurut kamu buruk itu belum tentu buruk toh. Kayak boyo misalnya eleo bentuknya, jelek bentuknya, dia juga sama seperti kalian. Intinya Allah menciptakan sesuatu pasti bermanfaat ya. Manfaat salah satunya adalah dengan apa? Dengan menjadikan kerbau tadi salah satu cara untuk menjadi pangupa jiwa buat kita. Pangupa jiwa itu apa ya? Teman-teman yang tahu ya, menurut aku mungkin dia bantu kita cari uang istilahnya gitu. Karena kan dia bisa buat bajak juga, dia bantu buat petani, buat kehidupan kita. Dan kalau kita pelihara, maaf, bisa kita jual ya, bisa untuk berkurban, dan nilainya nominalnya juga tidak murah kerbau itu ya. Kerbau itu juga mahal teman-teman. Jadi ada banyak pesan di balik ini. Salah satunya adalah dua yang akan saya garis bawahi di sini. Yang pertama, yang Ronggo menyampaikan bahwa gelar ruatan go Jawa Timur. Ya, zikirkah atau doa sesuai dengan agama kalian kah, kumpulkan seni budaya juga boleh. Kemudian lebih bagus lagi ditutup dengan pesannya si Eyang Kerbau ini. Eyang Kebo iki gawe ngayai karya ning projo kene gugur gunung tandang kawe. Gugur gunung yang aku pernah mempelajari lagu itu soalnya. Terus sambil kita suruh dengerin lagu Gugur Gunung biar kita lebih paham lagi. Jadi intinya adalah kegotong royongan, bareng-bareng dikerjakan, semuanya akan terasa ringan. Dan ruatan yang disarankan untuk Jawa Timur lebih bagus lagi ketika dilengkapi dengan kesenian yang berhubungan dengan kerbau. Tidak diharuskan di Jawa Timur atau di Malang. Maksudnya tidak diharuskan dari Banyuwangi atau Jawa Timur atau dari Malang, tapi intinya kegiatan yang kesenian yang berhubungan dengan banteng karo kerbau iki sama tayang. Sepodo wae rek ya. Banteng sama kerbau itu sama kah? Jadi yang berhubungan sama banteng-bantengan, kerbau-kerbauan kuwi boleh digelar untuk menutup dalam tanda kutip apa ya, wujud syukur kita kepada Tuhan gitu loh. Wujud rasa
rasa sukacita kita kepada Tuhan karena kondisinya Jawa Timur tetap dalam kondisi yang kondusif, dalam kondisi yang baik, masyarakatnya juga masih luar biasa, kemudian masih dalam diberi. Oke, satu yang paling utama adalah kita bersyukur kepada Allah karena Allah yang mencukupkan itu. Nah, aku berharap di video ini ada banyak yang paham dengan apa yang aku sampaikan karena ada orang-orang spiritual yang hebat-hebat di sini yang menganggap saya itu mengajari atau menganggap saya ini adalah spiritualis, saya menganggap saya ini adalah paranormal dan lain sebagainya. Sebetulnya tidak seperti yang kalian lihat ya teman-teman. Saya tidak mengakui menjadi seperti itu. Jadi ada yang kemarin aku baca komentar tadi pagi dari siapa ya, belajar meneh mas, ojo asal kita itu kawang dari orang yang ini ya, dari orang yang hebat. Ngapunten, saya bukan orang hebat, saya tidak mengajarkan siapa-siapa. Di sini kita sharing untuk mendapatkan pelajaran dari apa yang kita sharingkan tadi, tidak mengajarkan siapapun. Kalau salah ya kuwi desa mawa cara mawa tata sesuai dengan cara kita masing-masing. Lek jenengan mengartikannya gini yo terserah jenengan. Intinya adalah ya saya dengan cara saya, jenengan dengan cara jenengan. Intinya di situ ya. Jadi ya kalau jenengan tidak meyakini, jenengan ya kan di video awal dijelaskan. Tonton kalau mau, kalau enggak silakan di skip, jangan ditonton. Intinya di situ saya ngasih penjelasan sedikit ya. Hal yang Mas Ulu sampaikan hari ini semoga jadi bahan wawasan buat kita, khususnya di Jawa Timur, masyarakat Jawa Timur, masyarakat Jawa khususnya. Intinya yo jenengan lakukan boleh, tidak pun tidak masalah. Ini hanya sebuah ya katakanlah intermezzo yang yo kue ngopi yo, lek kue pengen hilang sirahmu lorone misalnya, yo ngopi yo rapopo, ngombe obat ya nggak apa-apa. Jadi jalurnya banyak. Kalau intinya kita diingatkan untuk terus bersyukur kepada Tuhan atas apa yang sudah kita terima sekarang. Dielingno kanggo awake dhewe ben luweh mengingat sama Tuhan kita masing-masing. Kalau saya mengingat Gusti Allah Subhanahu wa taala, dan jenengan ya terserah dengan hak yang jenengan masing-masing ya. Mudah-mudahan ada hikmah di balik apa yang saya sampaikan hari ini, ada yang paham, ada yang mengerti dan kemudian bisa mengaplikasikan untuk tujuan yang baik. Amin. Terima kasih banyak orang baik ya. Intinya saya kembalikan kepada kalian yang mengartikan apa yang saya sampaikan. Saya berharap ada difahami dari berbagai macam segi dan satu jalur ternetral, jangan dipaksa. Kalau tidak sesuai dengan kepalanya jenengan ya jangan jenengan paksa, intinya di situ nggih. Matur sembah nuwun sedayonipun, terima kasih banyak. Yang sedang sakit Mas terus doakan semoga cepat sembuh, amin ya Allah. Yang sedang dalam kondisi tidak sehat semoga keuangannya tidak sehat, semoga cepat sehat, cepat dilancarkan, cepat dilimpahkan lagi, diberkahkan lagi, amin. Yang dagang, yang usaha semoga dilancarkan, dilariskan dagangannya, amin ya Allah. Yang punya hajat, yang punya niatan untuk mencapai sesuatu semoga segera Allah kabul hajatnya, amin. Yang belum kerja cepat kerja, yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah. Semoga Allah jadikan saya dan juga dengan semua orang-orang bermanfaat untuk orang-orang sekitar kita, dan Allah jauhkan kita dari musibah, bala, fitnah dan hal-hal yang tidak baik untuk kita semua, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin. Amin. Terima kasih banyak. Sekali lagi saya tidak pernah mengajarkan apapun kepada siapapun. Kita di sini sama-sama sharing untuk membaca cara kita melakukan kehidupan. Intinya di situ. Terserah dengan persepsi kalian ya. Lek gak sarujuk rasa ditonton jenengan dengan cara jenengan, saya dengan cara saya. Intinya saya bukan guru, saya bukan siapapun. Yo sing hebat ngerasa hebat yo dengan caranya jenengan saja. Kalau saya tidak pakai cara apa-apa. Caraku yo ming donga Gusti Allah, hanya itu saja. Oke. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Tulus tak syuting live dulu, nanti baru jalan ke acara. Oke, makasih.